Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Mari senantiasa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker apabila berada atau keluar rumah. Kemudian rajin mencuci tangan dan menjaga jarak apabila berada di kerumunan. Baik, di bab kedua ini kita akan belajar mengenai teks persuasif, di mana di pertemuan pertama kemarin kalian sudah mencatat bagian A dan B. Kemudian ada 3 lagi yang akan kalian catat, tapi nanti di pertemuan berikutnya. Langsung saja, memahami pidato persuasif itu ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua adalah jenisnya, kemudian yang ketiga adalah metode. Pengertian pidato persuasif yaitu bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Kemudian jenis-jenis pidato persuasif itu ada 4 yang biasa orang sering pergunakan, yaitu sambutan. Sambutan ini bisa kita temukan di sekolah, yaitu pada saat kepala sekolah memberikan sambutan atau ketua panitia memberikan sambutan pada saat acara-acara tertentu. Kemudian pidato pemerintah. Pidato pemerintah ini bisa kita temukan di pemerintahan. Kemudian pidato instansi biasa kita temukan di kantor-kantor. Kemudian ceramah ini bisa kita temukan biasanya di masjid atau di pengajian-pengajian. Kemudian metode yang biasa orang gunakan dalam berpidato. Yang pertama adalah manuskrip atau berpidato dengan menggunakan naskah atau berpidato dengan cara melihat teks. Kemudian yang kedua adalah memoriter, berpidato dengan cara dihafal. Kemudian yang ketiga adalah extemporan, yaitu berpidato tapi hanya mencatat bagian yang penting-pentingnya saja. Kemudian yang keempat adalah impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara dadakan, secara tiba-tiba. Oke, bagian B yaitu menemukan informasi dalam pidato persuasif. Ada 2 hal, yaitu tujuan pidato persuasif itu sendiri, kemudian menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif itu adalah 1. Memberikan informasi kepada pendengar. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar. Kemudian yang ketiga adalah menghibur pendengar. Dan yang terakhir adalah menggerakkan pendengar. Oke, langkah-langkah dalam menemukan informasi dalam pidato persuasif yaitu 1. Membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Oke, baik, itu untuk pertemuan ini kita akan membahas itu saja, yaitu bagian A. Bagian A-nya memahami pidato persuasif dan bagian B-nya adalah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Sebenarnya inti dari pidato persuasif itu adalah bagaimana cara kita berpidato yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak atau menghimbau halayak atau pendengar atau audiens untuk mengikuti pandangan kita atau untuk mengikuti argumen-argumen kita. Sebenarnya intinya ada di situ. Jadi persuasif itu adalah membujuk, pidato yang bertujuan untuk membujuk, mengajak atau menghimbau pendengar. Oke, mungkin itu saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kalian berikan komentar di grup WhatsApp atau bisa langsung lewat komentar yang ada di Classroom ini. Sekarang Ibu sedikit memberikan tambahan yang ada di buku paket. Kalian bisa buka dulu halaman 37. Cara memersuasif atau cara mempengaruhi orang agar apa yang kita sampaikan itu cepat didengar oleh orang. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu etika.
Kita harus etika itu yang dimaksud adalah kita harus menyampaikan kata yang digunakan adalah kata yang baik dan benar. Kemudian emosi. Pidato yang kita sampaikan itu harus menggugah perasaan pendengar. Kemudian logika, bahwa pidato yang kita sampaikan itu harus masuk akal. Contohnya, kalian bisa langsung saja perhatikan. Di bawah itu ada 3 contoh penggalan pidato. Masing-masing ketiga hal itu ada bagian-bagian yang sudah ditentukan. Yang pertama, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Contoh pidato tersebut adalah masuk bagian dari logika. Kenapa pidato itu masuk ke bagian logika? Karena apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang betul-betul logis atau masuk akal. Kemudian yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Ayo, kira-kira ini yang kedua ini masuk bagian apa? Yang kedua ini termasuk bagian etika, karena dari segi penyusunan kata-katanya itu sudah baik dan benar. Kemudian yang ketiga, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Membubasirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, ini tentunya masuk ke dalam bagian emosi. Kenapa dikatakan masuk ke dalam bagian emosi? Karena dengan adanya kata sama halnya dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Di sini dengan adanya kata mencuri itu memunculkan emosi. Emosi apa yang muncul? Bahwa orang yang mendengarkan pidato kita itu pasti akan merasa marah mendengarkan dari kata mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Maka dari itu dikatakan bahwa pidato itu menggugah perasaan pendengar. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ini, selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di halaman 38, yaitu bagian membuat ungkapan meyakinkan berdasarkan etika, emosi, dan logika. Kalian tinggal memberikan satu contoh bagian ungkapan yang berisi tentang etika, emosi, dan logika. Contohnya itu cukup dengan masing-masing satu paragraf saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan di pertemuan ini. Ingat, selalu semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.